Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa bersaksi betapa luar biasanya mujizat Tuhan terhadap apa yang saya rasakan. Meskipun maut sudah di depan mata, tetapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan bisa melewati situasi yang sangat kritis. Kisah ini berawal dari tahun 2021 di mana saya terkena virus COVID varian Delta. Biasanya varian Delta itu akan menyerang lebih berbahaya bila mana seseorang mempunyai komorbid. Dan saya adalah pasien rumah sakit jantung harapan kita dengan komorbid yang luar biasa yang sedang menunggu operasi bypass yang akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Juli tahun 2021. Tetapi semuanya berakhir tidak bisa dilakukan operasi karena saya pada tanggal 8 Juli dinyatakan positif COVID. Saya tidak mengeluh kepada Tuhan, tetapi saya hanya berdoa. Saya bilang ke Tuhan, berdoa, Tuhan, Engkau tahu kondisi hambamu yang sedang dalam keadaan sakit ini. Carikan saya, Tuhan, bantu untuk bisa mendapatkan rumah sakit. Karena kita tahu pada saat itu, bulan Juli adalah puncaknya Delta sehingga rumah sakit susah. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan suatu kemudahan yang luar biasa. Marco bisa mendapatkan fasilitas rumah sakit terlebih dahulu, tidak menunggu, sedangkan pada saat itu luar biasa kondisinya. Marco dirawat di rumah sakit RSPP Pertamina awalnya pada tanggal 8 Juli masuk, tanggal 9 Juli Marco dipindahkan ke rumah sakit COVID Pertamina yang ada di Simpruk, namanya rumah sakit modular, extension modular. Di sana Marco menjalani perawatan seperti pasien biasa, karena memang tidak ada gejala, hanya seperti orang OTG. Tapi mereka tahu, karena riwayat medis adalah bahwa saya adalah pemuja komorbid, itu sehingga tidak boleh melakukan isoman. Akhirnya Marco masuk di sana, dirawat di sana, di ruang perawatan biasa, sampai tanggal 14 Juli. Tanggal kemudian, pada saat itu kondisi semakin memburuk, karena COVID telah menyentuh paru-paru dan membuat paru-paru Marco sudah 75% tertutup kabut. Akhirnya tanggal 14 Juli sore hari, Marco dipindahkan ke ICU. Dan disinilah perjuangan antara hidup dan mati itu ada. Pemandangan di ICU sangat luar biasa. Ketakutan, kecemasan akan maut yang akan menghampiri kita. Tidak lagi apa yang kita rasakan apapun. Marco hanya bisa berdoa. Setiap hari berdoa karena melihat pemandangan di kiri kanan banyak sekali yang meninggal. Tetapi Tuhan memberikan saya kekuatan. Meskipun pada akhirnya Marco pun semakin kondisi memburuk. Plasma darah berupa terapi plasma konvalesen yang dimasukkan ke dalam tubuh Marco berupa 3 kantong pun tidak efektif. Sehingga pada tanggal 19 Juli kondisi semakin buruk, saturasi semakin turun dan level oksigen yang dipakai adalah sudah memasuki level ketiga waktu itu memakai selang seperti selang AC dengan ukuran besar. Kemudian besoknya semakin buruk lagi, memakai masker dengan kondisi tekanan sekitar 40 liter. Tekanan menurut dokter itu sangat sangat kencang sekali karena membuat kepala Marco itu dimasukkan oksigen dengan tekanan tinggi membuat saya sakit kepala. Dan akhirnya pada tanggal 22 Juli kondisi sudah semakin parah. Saturasi hanya tinggal 82. Denyut nadi semua melemah dan saya masih dengar pada saat itu dokter menghubungi perawat untuk meminta izin kepada keluarga sekiranya akan dilakukan intubasi atau dilakukan pasang ventilator. Dan pada saat itu sebelum Marco tidak sadarkan diri, Markus masih sempat berdoa dan membaca ayat Alkitab yaitu Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan padanya. Itu ayat terakhir sebelum Markus benar-benar tidak sadarkan diri. Dan ternyata Markus tidak sadarkan diri dan sudah orang mendengar cerita dari keluarga pada saat mereka ceritakan setelah itu, mereka sudah pasrahkan anak, istri sudah menyatakan sudah tidak mungkin papanya kembali. Tetapi saya tidak tahu pada saat kondisi saya tidak
Tetapi mungkin Tuhan pasti mendengar doa saya pada waktu saya sebelum benar-benar kolaps pada saat itu. Dan mujizat itu nyata tanggal 22 Juli pukul 5:27 karena saya melihat di depan saya itu ada jam digital yang besar, saya sadar. Dengan saya merasakan di leher saya ada suatu pipa besar yang masuk dan itu adalah pipa ventilator. Selang makanan ada di hidung sebelah kiri dan tangan semua penuh dengan infus segala. Pada saat saya sadar, dan itulah mujizat benar-benar yang Marco rasakan. Tim dokter Rumah Sakit Pertamina pada saat itu dan tim perawat kaget melihat kondisi ini. Dan ini menyatakan seperti kondisi langka. Kita jarang sekali mendengar bahwa orang yang memakai ventilator bisa selamat. Tetapi Tuhan telah menyatakan mujizatnya pada saat itu. Marco bisa sadar pada saat itu meskipun dengan kondisi sangat lemah, mereka memanggil tim dokter anestesi, tim penyakit paru, dokter paru-paru semua pada datang semua pada saat itu. Mereka menanyakan keadaan saya. Saya tidak bisa menjawab karena pada saat itu ada selang ventilator yang masuk. Saya hanya bisa menganggukkan kepala saya. Mereka akhirnya menunggu kondisi saya benar-benar stabil. Sehingga pada tanggal 22 tengah hari Minggu itu, tanggal 25 Juli hari tengah hari, Marco baru dicabut selang ventilatornya atas persetujuan dokter yang menyatakan bahwa saya mulai stabil. Dan puji Tuhan, saturasi pun naik semakin bagus. Perjuangan selanjutnya adalah pemulihan yang akhirnya pada tanggal 17 Agustus, Marco dinyatakan bebas COVID. Tetapi Marco tidak bisa pulang ke rumah untuk bertemu dengan keluarga. Karena dokter bilang dengan kondisi saya hancur, paru-paru saya yang sebelah kiri rusak sama sekali. Dan membuat Marco tidak bisa lagi untuk melepas selang oksigen meskipun hanya level pertama. Masih ketergantungan oksigen. Akhirnya Marco dipindahkan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina untuk dilakukan perawatan recovery di sana. Selama 18 hari Marco menjalani recovery di sana dan Tuhan benar-benar memberikan suatu mujizat luar biasa. Marco mendapat fasilitas, mendapat perhatian khusus daripada tim dokter karena mereka tahu bahwa ini adalah kejadian yang sangat langka. Mereka menanyakan, pertama latar belakang saya merokok atau tidak, minum alkohol atau tidak. Mereka menanyakan latar belakang. Saya bilang saya bukan, saya adalah Kristen. Saya bilang saya Kristen Advent dan dilarang untuk mengkonsumsi hal-hal tersebut. Dan itu dokter bilang, itulah sebabnya jantung Bapak kuat. Pada saat COVID menyerang jantung Bapak tidak tersentuh oleh COVID. Bayangkan kalau COVID itu bisa menyerang, masuk ke dalam jantung saya yang sedang dalam keadaan sekarat, mungkin Marco tidak ada lagi. Tuhan luar biasa menunjukkan mujizatnya pada saat itu. Sehingga pada saat itu, tanggal 3 September, Marco bisa diizinkan pulang ke rumah. Jadi totalnya Marco dirawat di rumah sakit adalah selama 57 hari. Suatu kondisi jangka panjang yang membuat kondisi fisik ini hancur sama sekali. Tetapi perlahan demi waktu dengan seiringnya berjalan waktu, akhirnya Marco bisa kembali pulih perlahan-lahan dan kembali melakukan pemeriksaan pre-operasi lagi dari awal karena batal operasi jantungnya. Dan berkat juga doa-doa daripada sahabat-sahabat Marco, para pendeta yang selalu mendoakan Marco, akhirnya tanggal 29 Desember tahun 2021, Marco telah menjalani operasi bebas jantung di Rumah Sakit Harapan Kita dan berlangsung dengan sukses. Ini semua berkat kemurahan Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan suatu mujizat dan ini nyata sangat sekali. Dengan besar harapan adalah bahwa kita sebagai manusia yang percaya akannya, kita harus ingat dan selalu mengandalkan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Selalu berserah dan berdoa, tidak putus-putusnya. Dan Tuhan menjawab doa Marco. Dan puji Tuhan, sampai saat ini Marco dalam keadaan sehat. Biarlah apa kesaksian yang Marco hadapi, yang Marco jalani pada saat itu, bisa membuat kita orang yang percaya kepadanya bahwa Tuhan benar-benar
nyata di depan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya di dalam segala kesusahan, sakit, penyakit, bila mana kita selalu berserah kepadanya. Kiranya kesaksian ini bisa menguatkan hati dan iman dan percaya kita bahwa Tuhan selalu beserta kita. Banyak sekali kejadian-kejadian yang Marco alami, tetapi pada saat ini, kejadian pada saat COVID menyerang Marco, itu sangat luar biasa yang menjadi pedoman hidup membuat Marco bisa lebih dekat dan selalu berserah kepada Tuhan. Demikian yang bisa Marco saksikan. Semuanya hanya Marco serahkan kepada Tuhan. Meskipun pada saat ini Marco kembali sedang menjalani proses pemulihan, tetapi yakin dan percaya Tuhan selalu ada beserta kita semua. Amin.